pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Tuntut tunjangan ditambah, Hakim di Pengadilan Negeri Merauke mogok bersidang. Tabrakan 2 motor di Mimika, seorang pengendara meninggal dunia. Paslon Gubernur Papua Selatan siap berdebat soal pendidikan dan kesehatan. Seluruh hakim di Pengadilan Negeri Merauke, Papua Selatan mogok. Mogoknya para hakim sebagai bentuk solidaritas seluruh hakim di Indonesia yang menuntut perbaikan kesejahteraan. Hakim menilai selama ini mereka dibayar murah. Akibat aksi mogok seluruh ruang sidang kosong, mogok rencananya akan digelar selama 1 pekan. Humas Pengadilan Negeri Merauke, Indra, mengatakan ada 8 hakim yang mogok bekerja selama sepekan ini. Rekan-rekan Solidaritas Hakim Indonesia bahwa tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 mengadakan cuti bersama nasional. Untuk Pengadilan Negeri Merauke sendiri, kami para hakim dalam persidangan kami menunda persidangan. Kami mensolidaritaskan dengan cara menunda persidangan saja. Oh gitu. Namun persidangan-persidangan yang dibatasi waktu dengan persidangan-persidangan yang penahanannya sudah mau habis kami tetap sidangkan. Kalau penahanan masih lama, kita tunda sampai dengan jadwal cuti bersama tersebut selesai. Artinya para hakim tetap masuk kantor, tetapi hanya persidangan itu yang ditunda, Pak ya? Ya, kami tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Namun untuk persidangan yang seperti tadi saya sampaikan masih memiliki batas waktu yang cukup lama, kita tunda ke minggu depannya. Oh gitu. Ini itu cara kami untuk mendukung aksi tersebut. Aksi tersebut ya. Ada berapa hakim Pak yang ada di PN Merauke ini? Kami Pengadilan Negeri Merauke untuk hakim karir ada 5 orang hakim. Kemudian, sedangkan untuk hakim ad hoc ada 3 orang. Semuanya 8 Pak ya? Semuanya 8 orang. Termasuk dengan ketua PN itu? Termasuk dengan ketua Pengadilan Negeri. Seluruh hakim di Indonesia mogok karena mereka protes tunjangan mereka yang kecil. Mogoknya hakim tentunya membuat rugi berbagai pihak, seperti tahanan maupun pengacara yang bekerja berdasarkan jadwal sidang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan lalu lintas Selasa kemarin terjadi di Jalan Cendrawasih, SP3, Mimika, Papua Tengah. Seorang pengendara motor tergeletak di jalan diduga akibat tabrakan antara sesama pengendara sepeda motor. Namun malang menimpa korban. Saat akan dibawa ke rumah sakit, kondisinya tidak tertolong lagi dan ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari keterangan yang dihimpun polisi dari saksi, korban saat kejadian baru keluar dari lorong Kompi B. Tiba-tiba ketika melintas di Jalan Cendrawasih, sebuah motor yang dikendarai seorang pemuda dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor korban sehingga keduanya terlempar dari kendaraannya. Sementara penabrak korban saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Lawan tabraknya pengemudi Vixen dari arah kota, bersamaan pada saat di TKP keluar dari lorong pengemudi Honda Beat dari lorong Kompi B. Nah, dari situ karena kecepatan tinggi pengemudi Vixen tidak bisa menghindari, akhirnya menabrak kendaraan dari bagian belakang sehingga pengemudi terjatuh mengalami luka di bagian kepala dan tadi di rumah sakit Caritas dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu. Untuk jenazah sekarang sudah dibawa ke rumah duka. Dan yang lawan tabraknya yang pengendara Yamaha Vixen lagi dalam perawatan juga di Caritas. Satlantas Polres Mimika saat ini sudah mengevakuasi kedua motor ke kantor lantas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika mengungkap kasus kematian Yohanes, pemuda berusia 38 tahun yang ditemukan tewas di Jalan Raya Kamorojaya, Distrik Wania, Kamis pekan lalu. Dari hasil penyelidikan, Kasat Lantas Polres Mimika AKP Bobi memastikan Yohanes tewas akibat kecelakaan lalu lintas dan bukan dibunuh seperti yang diduga sebelumnya.
Menurut Kasat Lantas Polres Mimika, hal ini berdasarkan hasil penyelidikan di lokasi kejadian serta pemeriksaan sejumlah saksi. Saat ini menurut Bobby, Satlantas sudah membentuk tim gabungan dari unit Lantas dan Polsek Mimika Baru untuk mencari pelaku yang menabrak korban. Kemarin juga hasil olah TKP sudah dilaporkan kepada saya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak keluarga menjelaskan dugaan-dugaan terjadi kecelakaan tersebut. Jadi sementara kejadian tersebut kami duga memang kecelakaan lalu lintas murni. Mohon kasus ini dipercayakan kepada pihak kepolisian, khususnya lalu lintas, sehingga kami juga dibantu diberikan informasi-informasi pasca sebelum kejadian, sebelum kecelakaan. Kemudian mungkin ada informasi dari cerita atau penyampaian apapun dan yang keluarga terima, silakan informasikan ke kami. Seperti itu. Mungkin juga di warga sekitar bisa diinformasikan ke kami. Dan perlu diketahui, ini kami membentuk tim gabungan dengan Reskrim Niru untuk mengungkap lebih jelas faktanya apa sebenarnya yang terjadi pada saat hari kejadian tersebut. Jasad Yohanes sudah dimakamkan keluarganya dan polisi meminta keluarga korban untuk tetap mempercayakan kasus itu kepada polisi agar pelaku bisa segera ditangkap. Sebelumnya keluarga marah dengan kematian Yohanes yang diduga dibunuh. Mereka berunjuk rasa dengan memalang jalan sehingga mengganggu ketertiban. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga di Jalan Yosudarso, Lorong Cemara, Mimika, Papua Tengah pada hari Senin heboh. Mereka menemukan bayi perempuan di dalam kantong plastik di semak-semak. Tali pusar dan ari-ari masih menempel di tubuh bayi, sehingga diduga orang tua bayi ini baru saja melahirkannya. Warga langsung membawa tubuh bayi yang masih lemah ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Kapolsek Mimika Baru AKP Jai Limbong mengatakan bayi tersebut diduga hasil hubungan di luar nikah lalu dibuang kedua orang tuanya. Tempat kejadian mendengarkan ada suara tangisan bayi. Nah, namun setelah mendengarkan itu mereka melakukan pencarian, ditemukan benar ada satu orang bayi perempuan yang ditaruh dalam satu semak-semak. Nah, lalu timnya kami ke sana, setelah tiba di TKP membenarkan bahwa memang ada satu bayi perempuan. Nah, karena masih ada, sepertinya bayi itu baru ditaruh di situ, masih ada tali pusarnya, lalu dibawa ke RSUD. Setelah di RSUD dilakukan perawatan medis sama tim RSUD. Kami juga kemarin sudah berkomunikasi dengan dinas sosial ya, dan dinas sosial sendiri pun sudah mengkonfirmasi bayi tersebut. Nah, saat sekarang ini masih penanganannya masih di RSUD. Tentu nanti untuk penanganan lanjutnya kami akan berkolaborasi dengan pihak dinas sosial. Dia kan sudah masuk kategori penelantaran terhadap anak ya. Kami masih melakukan penyelidikan sampai sekarang. Kami sudah melakukan pemeriksaan 3 saksi di sekitar TKP, namun untuk keterangan saksi-saksi hanya menjelaskan bahwa setelah ada suara tangisan baru diketahui. Ini kami masih dalamin untuk siapa orang yang membuang bayi. Polsek Mimika Baru masih menyelidiki kasus ini karena perbuatan kedua orang tua bayi merupakan tindak pidana yang bisa diancam hukuman penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pencabulan di Mimika selama tahun ini cukup tinggi. Terbukti Polres Mimika sejak bulan Agustus hingga September 2024 telah menangani 32 kasus pencabulan anak di bawah umur. Dari 32 kasus pencabulan tersebut, 9 kasus sudah masuk taraf penyidikan atau masuk ke tahap 1. Sisanya 23 kasus masih dalam proses penyelidikan. Dalam kasus pencabulan juga banyak korban anak di bawah umur dan Polres Mimika tidak melanjutkan kasus tersebut ke persidangan karena pelaku dan korban menyelesaikannya secara kekeluargaan. Umumnya, para pelaku adalah kerabat dekat
atau orang yang dikenal kedua orang tua dari anak. Per bulan Agustus ya itu kami menangani kasus kurang lebih sekitar 32 kasus. Dalam untuk P21 itu ada 9 ya. Kemudian yang dalam proses itu lebihnya. Memang jumlah laporan yang ada cukup banyak, tetapi dalam perjalanannya ada beberapa laporan yang dicabut, yang kemudian berhasil dimediasi oleh kita, di mana pihak korban dan pihak pelaku sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu. Anak di bawah umur, ya, di mana mereka cukup kenal dan rata-rata adalah kerabat dekat, baik itu salah satunya adalah oknum yang biasa digunakan dan cukup dikenal oleh orang tuanya, oknum ojek misalnya, kemudian oknum angkot yang sebenarnya kenal dengan korban ini seperti itu. Banyak dari kasus pencabulan sulit terungkap karena korban takut dan tidak berani berterus terang. Oleh karena itu, Polres Mimika mengimbau orang tua agar bersabar dan terus berkomunikasi agar si anak mau berbicara. Kasus pencabulan anak di bawah umur banyak terjadi di Kabupaten Mimika karena orang tua kurang mengawasi anak mereka dan membiarkannya seorang diri di rumah. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kebijakan Samsat Merauke memberlakukan penghapusan denda kendaraan bermotor sejak tanggal 5 Juli 2024 hingga 25 Oktober ini ternyata kurang mendapat respon positif dari warga Merauke, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Kendati belum ada data yang pasti, hingga bulan ini jumlah warga yang datang ke Samsat untuk membayar pajak kendaraan jumlahnya tidak mencapai target dan tergolong normal dan tidak ada lonjakan. Menurut Kepala Samsat Merauke, Kaya Fasim Bilap, jika dibandingkan tahun lalu, jumlah pengendara yang datang ke Samsat untuk membayar pajak lebih tinggi dibanding tahun ini. Volume atau antusiasme masyarakat memanfaatkan kesempatan pembebasan denda ini untuk membayar pajak itu normal saja. Normal saja. Artinya tidak ada peningkatan ya? Tidak ada peningkatan dalam arti bahwa tidak seperti tahun 2023. Tahun 2023 itu ada kebijakan pembebasan denda itu wajib pajaknya begitu membludak di Samsat Merauke. Tapi hari ini kelihatannya, untuk tahun ini kelihatannya normal. Normal ya, artinya tidak ada pengaruh. Tidak pengaruh ya? Tidak ada pengaruh dalam arti mobilisasi masyarakat datang ke kantor Samsat untuk mengurus atau membayar pajak, tunggakan pajak kendaraan maupun balik nama kendaraan itu. Samsat Merauke tiap tahun menerapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor serta penghapusan biaya balik nama untuk mendongkrak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya terus naik. Samsat Merauke tahun ini menargetkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebesar 31 miliar rupiah dan hingga awal Oktober 2024 baru terrealisasi sekitar 37% atau senilai 12 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Provinsi Papua Selatan pada tanggal 23 Oktober mendatang akan menggelar debat untuk 4 pasangan calon gubernur Papua Selatan. Debat akan berlangsung sebanyak 3 kali, 2 kali berlangsung di Merauke dan 1 kali digelar di Jakarta. Pasangan nomor urut 2, Nikolaus Kondomo dan Baidin Kurita, mengaku siap untuk mengikuti debat. Dalam debat nanti ia akan fokuskan pada pembangunan rumah sakit keliling karena banyak warga terpencil yang sulit mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang jelas kita pendidikan kesehatan dan infrastruktur itu memang yang sangat penting terkait dengan program pemerintah pusat ya. Kita tidak mungkin terlepas dari program pemerintah pusat dan mungkin juga hak rakyat masyarakat dan lain-lain itu penting. Karena masyarakat juga harus dibangun. Masyarakat juga harus dibangun bersama-sama dengan pemerintah, bersama dengan pelaku-pelaku bisnis bisa berjalan bersama-sama untuk membangun provinsi Papua Selatan. Kita salah satu adalah mobile. Rumah sakit mobile itu sangat penting karena kita lihat masyarakat kita ini tidak banyak yang mampu
Orang sakit, mereka tidak punya kendaraan, mereka tidak punya uang untuk ke rumah sakit, apalagi perjalanan cukup jauh. Nah, ini salah satu program kita supaya harus ada rumah sakit mobile untuk berjalan. Didukung dengan kartu identitas, kartu kesehatan itu penting untuk nanti juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk provinsi dan masyarakat. Sementara itu paslon gubernur nomor urut 1 Darius Gepse dan Yusak Yaluo juga akan menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan serta perkebunan dan perikanan. Ya salah itu syarat utama kami sudah siap juga. Ada isu utama yang akan dilempar nanti saat debat kandidat nanti, Pak? Ya kalau isu untuk debat kandidat itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan dari KPU, itulah yang kami akan pakai syarat itu untuk berdebat. Salah satu contohnya, Pak, kira-kira apa? Ya. Pendidikan kah, kesehatan kah? Ya, dari pendidikan itu juga semua masuk, kesehatan juga masuk, infrastruktur juga masuk, perikanan dan perkebunan itu masuk semua. Debat calon gubernur merupakan tahapan penting dalam pilkada serentak. Dalam debat ini, para calon akan memaparkan visi dan misi mereka sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sementara itu menjelang pilkada serentak November mendatang, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Ia meminta masyarakat segera melapor jika di wilayahnya beredar minuman keras dan polisi akan segera bertindak. Kami polisi tentunya sangat berharap partisipasi dari masyarakat. Ya. Masyarakat juga harus memiliki pemikiran yang sama untuk menjaga keamanan. Ketika kita mengetahui bahwa beberapa kejahatan, beberapa laka lantas, atau mungkin banyak kejahatan atau banyak laka lantas disebabkan dengan mengkonsumsi miras terlebih dahulu, harusnya kita semua paham bahwa rasa aman atau situasi yang aman itu adalah pangkal dari kita memulai segala aktivitas. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa berpikir hal yang sama dengan kami polisi. Artinya aman dulu, baru kita bisa berkendara dari satu titik ke tempat lain. Ya, aman dulu, baru kita bisa sekolah. Aman dulu, baru kita bisa bekerja dan sebagainya. Semua itu harus dimulai atau pangkal dengan keamanan. Gitu. Ketika situasi tidak aman, maka segera aktivitas terganggu. Harusnya masyarakat bisa berpikir seperti itu. Ya, jadi bisa bekerja sama untuk sama-sama memberantas miras lokal ini. Ya, sekali lagi ini bukan hanya tentang pembunuhan unsur tindak pidana, tapi tentang kemanfaatannya. Peredaran minuman keras, khususnya minuman keras oplosan di Merauke, sangat marak. Penjual mengedarkannya di permukiman padat penduduk. Polisi sudah berkali-kali menggerebek, namun tetap saja jumlahnya terus menjamur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.